Pemirsa, untuk membahas kasus baik Nuril ini telah bergabung dari Yogyakarta pakar hukum Profesor Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam Fitri. Prof. Mahfud, Anda pernah menyatakan bahwa pengadilan hanya menegakkan hukum, pengadilan tidak menegakkan keadilan substansial. Apa yang Anda maksudkan terkait kasus baik Nuril ini? Kalau di konstruksi kasusnya itu memang baik Nuril itu sebenarnya tidak bersalah apa-apa ya. Dia menjadi korban, dilecehkan, lalu merekam, dan dia merasa tertekan sehingga tidak menyebarkan itu, tetapi temannya yang bernama Imam gitu yang menyebarkannya. Kenapa dia yang dijatuhi hukuman? Saya kira Pengadilan Negeri pertama, Pengadilan Negeri Mataram itu sudah benar membebaskan Nuril. Itu saya katakan putusan Mahkamah Agung itu mungkin secara formal, hukum formal betul. Dalam unsur-unsur pidananya barangkali terpenuhi ya, bahwa itu menyebarkan, kemudian mungkin dia ngasihkan ke imam dan tahu bahwa imam itu akan menyebarkan, itu kan termasuk juga menyebarkan. Mungkin unsur itu terpenuhi sehingga Mahkamah Agung menghukumnya. Tetapi Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya dalam posisinya itu baik Nuril tidak bersalah juga. Karena apa? Karena yang menyebarkannya tuh bahwa mungkin dia imam dapat dari dia itu soal lain, bukan penyebaran kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan itu unsur hukum formalnya terpenuhi barangkali, tetapi itu tidak adil sama sekali. Nah, di dalam teori hukum itu Ya, baik Prof. Apakah memang hukum formal dan tegaknya keadilan ini tidak bisa berjalan bersama? Sering tidak sejalan, Fitri. Kadangkala ada hukum itu yang memenuhi syarat formal, tetapi sebenarnya substansinya tidak ada. Kasus baik Nuril ini saya anggap sebagai contoh, dan banyak contoh lain, misalnya orang tidak bersalah gitu ya, atau kesalahannya sangat sumer tapi dihukum berat. Ada orang yang dilaporkan lalu terjadi permainan gelap antara penegak hukum dan pelapor, orang yang tidak salah direkayasa menjadi salah sehingga hukum formalnya menjadi terpenuhi. Tapi itu kan tidak adil. Nah, di dalam teori hukum memang ada tujuan hukum tuh ada 3 yang selalu terlibat dalam spaneng ya, terlibat dalam pertentangan. Itu ditulis oleh ahli hukum dari Jerman namanya Gustav Radbach. Dia mengatakan begini, tujuan hukum itu 3 yang tidak selalu sama. 1, menegakkan kepastian hukum, yaitu ada bukti-bukti resmi yang kemudian dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Kadangkala itu bukti-bukti resmi itu tidak memenuhi syarat keadilan, atau memenuhi syarat bukti resmi, kepastian hukum dan keadilan, tapi tidak memberi manfaat. Jadi ada kepastian hukum, ada keadilan hukum, dan ada kemanfaatan hukum. Nah, ini sering tidak bertemu. Saya melihat di dalam kasus baik Nuril ini tidak ketemu nih keadilan dan kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya oleh pengadilan negeri tingkat pertama sudah diputus tidak ada, tapi oke, Mahkamah Agung lalu memutus, oh unsurnya ini terpenuhi begitu. Tetapi kan tidak adil, orang seperti baik Nuril yang dilecehkan kemudian mendapat tekanan psikologis gitu, lalu dia yang dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu wajar kalau baik Nuril sekarang itu mencari upaya-upaya hukum baru untuk membebaskan dirinya. Oke. Terlepas dari upaya hukum yang baru mengenai proses hukum yang sudah berjalan ini, Kejaksaan memutuskan untuk menunda eksekusi dari baik Nuril. Apa tanggapan Anda? Saya kira bagus juga itu ditunda dulu, dan itu boleh Kejaksaan menunda karena ini sedang ada proses dan menjadi sorotan masyarakat gitu. Tinggal menunggu. Cuma saya berpikir proses hukum, upaya hukum bagi baik Nuril ini sulit kalau mengharap dari presiden ya. Nampaknya tidak bisa. Itu menurut saya harus MA yang memutuskan melalui PK.
Karena orang minta gerasi itu hukumannya harus minimal 2 tahun. Jadi presiden tidak bisa memberi gerasi kepada orang yang dihukum hanya 6 bulan gitu. Oleh sebab itu harapannya hanya satu, di PK. Mau amnesti juga menurut saya tidak bisa. Karena amnesti itu biasanya diberikan kepada orang banyak, bukan kepada kasus orang, tapi dalam kasus politik dan orang banyak. Seperti dulu Habibie memberi amnesti pada lawan-lawan politik Orde Baru seperti Muchtar Pak Pahan, Bintang Pamungkas, kemudian Budiman Sujatmiko dibebaskan itu karena kasus politik dan orang banyak kolektif. Kalau orang gitu, orang per orang seperti itu, kasus kriminal biasanya dan tidak pernah ada kasusnya, orang diberi amnesti. Prof, artinya ini menyangkut pada pernyataan Presiden yang mengatakan tidak dapat mengintervensi kecuali kalau kasus ini bergulir ke ranah gerasi. Artinya apakah itu memungkinkan atau tidak menurut Anda? Tidak bisa gerasi. Kalau hukumannya tetap, misalnya di PK itu nanti Mahkamah Agung memutuskan di dalam PK ditolak gerasinya dan tetap dihukum 6 bulan. Tidak bisa dimintakan gerasi karena gerasi itu harus minimal 2 tahun hukumannya. Kalau 6 bulan tidak bisa diberi gerasi. Oleh sebab itu kalau berharap ke gerasi lebih buruk, akibatnya begini, PK, lalu di PK Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 2 tahun agar bisa minta gerasi, kan gitu. Itu kan tidak diharapkan. Tapi kalau misalnya Mahkamah Agung mengabulkan kasasi itu bebas, mengabulkan PK-nya itu dan membebaskan itu bagus. Tapi kalau tidak membebaskan itu tidak bisa gerasi kecuali dinaikkan hukumannya menjadi 2 tahun. Karena begitu undang-undangnya. Untuk amnesti seperti yang diminta oleh pengacaranya menurut saya tidak tepat juga. Nah itu masalahnya, Fitri. Baik, Prof. Nah ini kemudian ke kasus Baik Nuril ini kemudian menuai polemik di masyarakat. Masyarakat menilai apa sebetulnya yang salah ataupun celahnya ada di mana? Apakah dari segi aturan ataupun pelaksanaannya? Prof, kita akan membahas mengenai masalah ini tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama pakar hukum Profesor Mahfud MD yang bergabung dari Yogyakarta. Prof Mahfud ditekankan kembali artinya pilihan hukum yang saat ini dimiliki oleh kuasa hukum dan juga Baik Nuril ini ke depannya seperti apa sebetulnya? Menurut saya kalau Nuril ingin selamat atau ingin diselamatkan dari hukuman, yang mungkin itu hanya PK, tidak bisa gerasi dan tidak bisa amnesti. Ya. Karena begini, PK itu bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah dengan alasan salah dalam penerapan hukum. Gitu ya. Itu bisa PK. Atau PK bisa menguatkan. Nah, kalau PK menguatkan itu tidak bisa gerasi kalau hukumannya hanya 6 bulan. Gitu. Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang bisa mengajukan gerasi ke presiden itu adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah dengan minimal hukuman 2 tahun penjara. Kurang dari itu tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu harapannya ke PK dan kita semua berharap agar Mahkamah Agung membebaskan di dalam nanti pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali ini terhadap Baik Nuril karena dia tidak bersalah. Ke amnesti juga tidak bisa. Ya, karena di dalam undang-undang amnesti itu diberikan kepada sekelompok orang atau dalam undang-undang disebut kepada orang banyak strip sekelompok orang, bukan kepada orang perorangan, gitu. Sehingga harapannya memang hanya PK dan kita semua mendorong agar Mahkamah Agung melalui pemeriksaan di tingkat PK nanti membebaskan Nuril ini karena memang dia secara substansi keadilan tidak bersalah, dia adalah korban. Saya justru ingin bicara sebaliknya, kepala sekolahnya itu yang ditindak sekarang secara hukum secepatnya. Dari hukum administrasi negara maupun dari hukum pidana. Gitu, Fitri. Oke, tapi kalau kita lihat dari kasus Baik Nuril bahwa orang melihatnya Baik Nuril adalah seorang korban, tapi kemudian berbalik menjadi terdakwa seperti itu. Ini celahnya ada di mana? Apakah dari aturannya ataupun implementasi aturan itu sendiri, Prof? Implementasinya itu tidak tidak bersukmakan hukum. Hakim maupun jaksa yang memutus itu hanya menegakkan aturan-aturan formal, ukuran-ukuran yang biasa dipakai oleh orang yang malas berpikir gitu. Ini sudah terpenuhi bahwa ini tersebar berasal dari HP-nya
baik gitu. Oleh sebab itu dia harus dihukum dengan pasal ini. Dia tidak mendalami latar belakangnya kenapa.